So, almarhum beliau ayah saya, dia sebenarnya memang punya riwayat jantung sudah begitu lama, dipasang ring, sudah pernah dipasang ring 3 ring beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia juga punya diabetes, dan biasanya kalau diabetes langsung ke ginjal. Setelah itu beliau juga karena ginjal, dia harus cuci darah seminggu sampai 2 kali. Kemudian dia harus pasang ring, tambah ring lagi 2. Dan beberapa bulan terakhir memang beliau kondisinya sering masuk ke rumah sakit, dirawat di ICU. Jadi memang beberapa bulan terakhir ini saya kalau syuting tuh sering pulang ke Bandung untuk nengok beliau, pulang pergi walau hanya 2 jam, 3 jam menemani di rumah sakit atau ketika cuci darah. Tapi itu selalu saya usahakan. Tapi kemudian terakhir beliau masuk ICU lagi. Ketika masuk ICU lagi, keadaannya sudah tidak sadar di ICU. Tapi semenjak dia masuk ICU tidak sadar, ada kondisi dia sempat membaik, mulai sadar, mulai bisa merespon, keadaannya semakin membaik. Lalu itu masuk di hari Kamis, masuk ICU, keadaan tidak sadar, kemudian sempat membaik. Lalu di hari Sabtu malam setelah aku syuting, malam-malam itu aku pulang ke apartemen. Entah kenapa aku tuh gak bisa tidur. Karena aku tuh tipikal orang biasanya kalau malam tidur jam 10 maksimal jam 11 apa sih sudah tidur. Tapi entah kenapa saat malam itu aku baru bisa tidur nggak bisa tidur bahkan. Saat itu jam 2 lewat 15. Aku dapat telepon dari kakakku yang perempuan, dia tinggal di Bandung. Tiba-tiba dia telepon, nangis-nangis, dia bilang papa jantungnya berhenti. Kemudian saya coba telepon driver saya supaya bisa nganter saya saat itu ke Bandung. Baru saya tutup telepon driver saya dapat kabar dari tante saya, ternyata beliau sudah berpulang. Saya lantas langsung pulang ke Bandung, mempersiapkan segala macam dan bertemu dengan beliau untuk kali terakhir. Kurang lebih seperti itu. Ada firasat nggak sih, Kak? Firasatnya oke. Ya itu dia, saya entah kenapa malam itu saya nggak bisa tidur. Saya cuma bengong sendirian, nggak ngapa-ngapain, nggak nonton TV, nggak main handphone, cuman diam termenung. Jadi itu cukup lama sekali. Dan di satu hari sebelumnya, entah kenapa saya pengen beli tas. Entah kenapa saya pengen beli tas, dalam hati saya apa yang beli tas, entah dia mau pergi kemana, dipakai kemana. Ternyata tas itu memang saya pakai untuk pulang ke Bandung ke pemakaman untuk bertemu beliau kali. Bapak meninggal di umur berapa? Di umur 65 tahun. Meninggalkan berapa? Beliau meninggalkan ada 3 anak, saya anak bungsu. Mungkin Kak, ada nggak sih sebelumnya pesan atau yang belum kesampaian impian almarhum yang lo belum coba? Oke, terakhir aku menemani beliau itu ketika dia cuci darah. Buka pintu, satu kalimat yang keluar dari mulutnya adalah, mana Dewi Persik? Kalimat itu, ucapan itu, pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Lalu ya dia selalu minta sama saya untuk cepat menikah karena ya aku umur segini 37 tahun. Cuman ya iso. Maksudku umur 37 tahun ya banyak juga teman-teman aku yang menikah di usia 38, 39 bahkan 40 tahun. Cuman itu salah satu permintaan. Tapi kan ketika mungkin dengar bokap kan dengan gitu gimana sih malah nyari sempat disampaikan. Oh iya, aku sampaikan ke Dewi, dia cuma ketawa-ketawa aja. Ya mungkin itu jokesnya beliau ya saat itu. Cuman aku sih merasa ya di tengah dia sakit dia masih nanya itu, it's funny thing from him aja. Support Mbak Dewi seperti apa sih kemarin? Dia selalu mendoakan, titip pesan juga jaga kesehatan, walaupun kemarin sampai sekarang kondisiku masih belum optimal ya, maksudnya secara mentally pelan-pelan sudah oke, tapi physically mungkin masih belum seperti biasanya karena selepas kepergian beliau aku masih pulang pergi Jakarta Bandung syuting setiap hari. Mungkin itu yang bikin kondisi aku kemarin sempat agak drop bahkan sampai harus diinfus 5 lagu. Oke Kak, artinya kan kondisi ini kan memang lo diberitakan memang tengah dekat dengan Mbak Dewi Persik. Mungkin melihat komen-komen netizen mau tidak mau pada akhirnya lo melihatnya seperti apa sih dengan banyak yang mendoakan lo dengan Mbak Dewi? Aku sih selama komen atau dan doanya baik ya aku alhamdulillah, karena setiap doa baik untuk siapapun aku cuma berharap doa baik itu bisa kembali kepada mereka yang mendoakan.
Jadi setiap limpahan doa, aku hanya berharap limpahan doa yang baik juga bisa dikabulkan untuk yang memberikan doa. Tapi apa sih yang ditunggu ketika ayahnya udah pesen nih, udah segera merit, tapi dirimu kayaknya masih ada yang dipersiapkan, saya boleh tahu Pak? Itu yang namanya rahasia Tuhan, takdir Tuhan, kita nggak pernah tahu ya. Aku cuma menjalani hari demi hari aja tanpa aku tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi mungkin almarhum tahu kedekatan Kak Ibrahim sama Dewi dari siapa? Tahu lah. Makanya dia nanya mana Dewi kan. Itu sih lucu sih sebenarnya. Sempet video call nggak sih? Video call, maksudnya video call gimana ya? Dengan Waktu almarhum masih mungkin sehat atau sehat, Berkomunikasi sama DP. Enggak sih, karena memang terakhir juga kondisi beliau agak sulit untuk video call. Bahkan beliau tuh nggak pernah ketemu sama cucunya yang terakhir. Jadi kakakku baru saja melahirkan. Dan dia bahkan tidak sempat ketemu dengan cucunya yang terakhir ini. Bahkan kalau mau video call sama bayi, dan dia pun kadang waktunya suka nggak tepat, bayinya bangun, almarhumnya tidur. Begitu sebaliknya. Jadi agak sulit juga sih sebenarnya kalau mau komunikasi, karena kesadarannya juga udah mulai menurunkan. Kak, jadi dapat kayak sentilan dari bokap almarhum untuk segera melepas masa lajang. Agak kepik jadi beban pikiran atau santai? Enggak. Aku masih menanggapinya dengan santai. Keinginan orang tua pasti adalah, setiap orang tua pasti punya keinginan yang terbaik buat anaknya. Sama buat teman-teman juga, orang tua pasti meminta yang terbaik, tapi kita juga melakukan yang terbaik tanpa kita tahu nanti apa ke depannya seperti apa kan, tapi kita will do the best of course. Keluarga besar gimana? Maksudnya? Melihat pemberitaan dengan kedekatan lo sama Dewi, mungkin mereka kakak-kakak. mereka mempertanyakan. Ya, karena kalian juga memberitakan kan, jadi beritanya naik, jadi keluarga juga mempertanyakan. Tapi kalian sendiri bahagia nggak sih dipertanyakan, terus kemudian banyak didoain orang? Gini, kalau dipertanyakan itu sudah hal yang biasa ya, karena umur 37 tahun aku, kapan menikah sudah menjadi pertanyaan yang biasa. Bukan hanya lebaran ketemu orang pinggir jalan pun, kapan nikah, gimana sama Dewi Persik, segala macem. Jadi nikah nggak sama Dewi Persik, itu kan pertanyaan biasa buat aku ya. Ya buat aku sih yang penting adalah doanya, karena doa baik buat aku tuh sangat berpikir orang tidak bisa memberi apa-apa, tapi doa baik itu yang sangat aku harapkan. Kak, banyak fans garis keras antara lo dan Mbak Dewi yang segera, ayo halalkan Mbak Dewi, nikahi Mbak Dewi. Lo gimana? Ya doain aja, karena kan ya masih terlalu cepat lah, orang dia juga baru cerai, Mas Aida juga kayaknya belum lewat ya. Belum lewat, jadi santai aja. Tapi sempat jadi obrolan gak sih lo sama KDP perihal banyaknya fans garis keras kalian berdua? Ada. Respon KDP? Hanya kami yang tahu. Yes. Oke. Jadi belum Belum ada gambaran nih, bayangan plan ke depan. Hanya kami yang tahu.